Battle Through the Heavens, Chapter 1600. Bab 1600, keluar dari makam surgawi. Sosok 10.000 kaki berdiri di langit. Semua tubuh energi di makam surgawi di bawahnya menyusut dan bergetar. Tekanan yang menakutkan sepertinya akan menyebabkan tubuh mereka meledak. Tubuh Xiao Xuan benar-benar memudar di langit. Mata tua itu dipenuhi dengan ekspresi senang saat menghilang. Sosok besar itu terus berlutut di langit setelah tubuh Xiao Xuan memucat. Sudah lama kemudian tubuh besar itu perlahan menyusut. Akhirnya, itu berubah menjadi ukuran orang biasa dan dengan tenang berdiri di langit. Leluhur. Xiao Yan melihat ke arah tempat Xiao Xuan menghilang dan bergumam pelan. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengepalkannya ke ruang kosong. Titik cahaya tak terlihat yang tidak bisa dilihat orang biasa muncul di tangannya setelah dia mengepalkannya. Ini adalah jejak kehidupan Xiao Xuan. Hanya mereka yang jiwanya telah melangkah ke Distet yang bisa melihat jejak kehidupan seperti itu. Jika tidak, bahkan jika Doqi seseorang telah mencapai kelas Doseng bintang 9 yang maju, seseorang masih tidak dapat mendeteksi keberadaan yang sangat misterius ini. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Xuan saat ini pada dasarnya dapat dianggap telah benar-benar lenyap. Pakar pamungkas itu, yang pernah mendominasi benua Doqi, telah benar-benar menghilang dari dunia. Namun, ini tidak terjadi dari sudut pandang Xiao Yan setelah dia melangkah ke Distet. Jejak kehidupan ini mungkin bisa memberikan kehidupan kepada Xiao Xuan lagi. Namun, bahkan setelah jiwanya maju ke Distet, Xiao Yan tidak dapat melakukan hal seperti ini. Mungkin, dia hanya akan bisa melakukannya setelah dia benar-benar maju ke kelas Dou yang legendaris di masa depan. Terlepas dari apa itu, pada akhirnya masih ada harapan. Harapan ini mungkin jauh tetapi belum sepenuhnya hilang. Jejak kehidupan yang tak terlihat perlahan naik di telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu memasuki alisnya dan dijaga oleh dunianya seperti kekuatan spiritual yang luas dan perkasa. Mungkin, setelah sekian lama, lelaki tua ini, yang telah menyerahkan segalanya untuk klan Xiao, akan bisa muncul lagi di dunia ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas setelah menjaga jejak kehidupan. Dia menundukkan kepalanya dan menatap dunia makam surgawi. Meskipun hanya 2 bulan telah berlalu, itu hanya kurang dari setengah bulan di Central Plains. Namun, Xiao Yan pada kenyataannya menghabiskan hampir 2 tahun di dalam makam surgawi. Dia hanya berhasil sepenuhnya menyempurnakan jiwa makam surgawi setelah menghabiskan 2 tahun. Untungnya, makam di dalam makam surgawi memiliki aliran waktu yang berbeda. Jika tidak ada yang tahu bagaimana dunia luar akan berubah pada saat dia keluar dari retretnya dalam waktu 2 tahun. Di State Sol, Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Matanya melihat ke kejauhan dan keadaan pikiran yang aneh muncul dari dalam hatinya. Perasaan ini seolah-olah seluruh makam surgawi berada di bawah kendalinya. Meledak. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia tiba-tiba meraih ruang kosong. Gunung batu yang tingginya ratusan ribu kaki darinya meledak menjadi debu tanpa peringatan. Kekuatan spiritualnya telah menyebar ke setiap bagian makam surgawi hanya dengan pikiran belaka. Area yang bisa dicakupnya berkali-kali lebih besar dari apa yang bisa dicapai Xiao Yan di masa lalu. Serangannya akan mampu mencapai titik manapun yang bisa dijangkau jiwanya bahkan jika jaraknya puluhan ribu kilometer. The Distet Soul dan Perfect Heavenly State hanya memiliki perbedaan 1 langkah. Namun, yang satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Hanya setelah benar-benar mengalami kekuatan hebat dari Distet, orang akan mengerti mengapa banyak yang tidak dapat melewati alam semesta ini seperti penghalang meskipun berusaha melakukannya sepanjang hidup mereka. Ini karena keduanya. Yang satu adalah dewa sementara yang lainnya adalah makhluk fana. Mungkin sudah waktunya untuk pergi. Tubuh Xiao Yan digantung di langit. Xiao Xuan sudah lenyap. Tidak ada apapun di makam surgawi ini yang tidak bisa dia tinggalkan. Namun, karena dia telah melahap jiwa makam surgawi, Xiao Yan dapat merasakan bahwa dia memiliki kendali mutlak atas dunia ini. Dengan kata lain, bahkan setelah dia meninggalkan alam Gu di masa depan, dia akan dapat dengan mudah membuka terowongan spasial yang mengarah ke alam makam surgawi dari mana saja. Selain itu, siapapun yang ingin merobek celah spasial dan memasuki makam surgawi hanya bisa melakukannya dengan izinnya. Dari sudut pandang tertentu, Xiao Yan sama seperti pemilik makam surgawi ini.
Dia bisa memutuskan siapa yang bisa masuk dan keluar. Xiao Yan merasa sedikit terkejut dengan hadiah yang menyertainya. Meskipun energi yang kaya dari makam surgawi ini tidak banyak berguna baginya dengan kekuatannya saat ini, perbedaan aliran waktu dibandingkan dengan Central Plains cukup menarik. Bagaimanapun, itu dapat sangat meningkatkan efektivitas pelatihan seseorang. Ini akan menjadi bantuan yang sangat bagus untuk dia dan fraksinya. Saya telah mengamankan kebutuhan untuk membangun dunia saya sendiri. Xiao Yan tersenyum. Dia cukup puas dengan hadiah yang menyertainya. Lagi pula, jika dia ingin membangun wilayahnya sendiri, itu tidak akan memiliki kemampuan yang unik. Ini karena kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang elit Dodi. Xiao Yan menekan emosi di dalam hatinya. Jarinya dengan lembut melewati ruang di depannya. Garis retakan spasial muncul. Matanya sekali lagi menyapu dunia ini sebelum dia melangkah ke celah. Ruang itu bergoyang dan dia menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa sosok berdiri di udara di atas pegunungan luas alamgu. Mereka semua mengerutkan kening saat mereka melihat riak air seperti ruang yang berfluktuasi perlahan. Kepala klan Gu Yuan, apa yang terjadi? Lei Ying menatap Gu Yuan di sampingnya dan bertanya dengan heran. Setengah bulan telah berlalu. Jika Xiao Yan tidak keluar, klan Hun mungkin benar-benar akan membunuh ayahnya. Yan Jin di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar sejak dia memasuki makam surgawi. Selain itu, hari yang mereka sepakati dengan klan Hun akan segera tiba. Makam surgawi telah ditutup. Terowongan spasial tempat ini juga sepenuhnya diblokir. Saya telah mencoba membuka terowongan spasial sebelumnya, tetapi saya ditolak oleh suatu kekuatan. Perasaan itu seolah-olah makam surgawi saat ini memiliki pemilik. Gu Yuan mengerutkan kening. Kata-kata yang dia ucapkan sangat mengejutkan semua orang. Hanya ada satu pemilik makam surgawi. Itu adalah Dou di elit yang telah menciptakannya. Makam surgawi tetap tanpa pemilik selama bertahun-tahun. Meskipun mereka pernah berpikir untuk memperbaikinya, semuanya gagal tanpa kecuali. Alam yang diciptakan oleh Dou di jauh dari apa yang bisa mereka kendalikan. Oleh karena itu, bahkan dengan ketabahan mental mereka berdua, mereka tanpa sadar merasa tidak percaya setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Namun, mereka mengerti bahwa dengan kekuatan Gu Yuan, secara alami tidak mungkin dia salah. Kalau begitu, Xiao Yan GG. Wajah cantik Sun Er menjadi sedikit pucat setelah mendengar kata-kata itu dari samping Gu Yuan. Dia tidak tertarik untuk mengetahui apakah makam surgawi memiliki pemilik. Namun, Xiao Yan saat ini ada di dalam. Bagaimana Xiao Yan akan kembali jika Gu Yuan tidak dapat membuka terowongan spasial? Petik 2. Aku akan mencoba lagi. Ekspresi Gu Yuan sedikit suram. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika makam surgawi benar-benar memiliki pemilik misterius, tidak mungkin yang terakhir mencegahnya untuk memasukinya. Segel yang dibentuk oleh tangan Gu Yuan berubah setelah suaranya terdengar. Segera, energi di sekitar mereka dengan cepat berubah menjadi tangan energi raksasa 10.000 kaki di langit. Setelah itu, dia dengan kejam meraih ruang yang berfluktuasi. Bayangan gelap besar menutupi pegunungan di sekitarnya. Telapak tangan energi besar itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di luar angkasa. Namun, yang pertama hendak menabrak angkasa ketika kecepatan lonjakan yang terakhir tiba-tiba menjadi lebih intens. Segera setelah itu, fluktuasi dengan cepat menyebar dari dalam dan bertabrakan dengan telapak tangan yang besar. Ini benar-benar dengan paksa menyebarkan serangan ini dari Gu Yuan. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan semua orang menjadi membosankan. Kekuatan macam apa yang dimiliki Gu Yuan? Dia adalah salah satu individu terkuat di dunia ini. Bahkan seseorang yang sekuat Lei Ying harus menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan ini. Namun, serangan ini sebenarnya telah tersebar dari fluktuasi belaka. Ini adalah fluktuasi spiritual? Bagaimana ini mungkin? Kejutan berlanjut sesaat sebelum Lei Ying dan Yan Jin pulih dan berseru. Mendorong kembali serangan telapak tangan dari Gu Yuan dengan hanya mengandalkan fluktuasi spiritual. Hanya kekuatan spiritual yang menakutkan apa itu? Sesuatu yang salah. Siapkan formasi. Petik 2. 3 abadi dari klan Gu di belakang Gu Yuan tiba-tiba memiliki ekspresi serius. Mereka berteriak pelan dan banyak ahli dari klan Gu dengan cepat terbang keluar dari pegunungan sekitarnya.
Do Qi melonjak dan dengan cepat berkumpul. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah klan Gu. Kami di sini hanya untuk menerima seseorang dan tidak punya rencana lain. Gu Dao berteriak keras dengan ekspresi serius setelah formasi didirikan. Terowongan spasial perlahan muncul di ruang yang berfluktuasi setelah suara Gu Dao terdengar. Segera, sosok perlahan melangkah maju di depan banyak mata cemas milik para ahli dari klan Gu. Bukankah barisan ini terlalu bagus untuk menerima seseorang? Sosok itu keluar dari terowongan spasial. Sekilas, dia melihat formasi ditempatkan di langit dan banyak ahli dari klan Gu menunggu dengan sungguh-sungguh di seluruh pegunungan. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit menarik. Xiao Yan. Semua orang tercengang setelah melihat sosok itu keluar dari terowongan spasial. Ada seorang ahli top yang telah bertukar pukulan dengan kepala klan sebelumnya. Kami hanya... Gu Dao mendesah lega. Dengan lambaian tangannya, dia membuat semua orang sedikit rileks. Dia tersenyum ke arah Xiao Yan. Sebelum dia selesai berbicara, bagaimanapun, dia melihat kejutan yang tiba-tiba melonjak ke wajah Gu Yuan. Segera, dia berhenti berbicara. Orang yang bertarung sebelumnya adalah kamu? Mata Gu Yuan menatap Xiao Yan. Badai besar muncul di dalam hatinya. Semua orang, termasuk Sun Er, Yan Jin dan Lei Ying, memiliki wajah tercengang saat mereka mendengar kata-kata ini. Balasan selanjutnya dari Xiao Yan menyebabkan ekspresi tertegun ini menjadi lebih padat. Itu, menurutku begitu. Bab 1601, Malam Perang Besar. Di Stetson, bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang saat mereka melihat sosok muda, yang keluar dari terowongan spasial. Bahkan dengan ketenangan Gu Yuan, wajahnya masih tanpa sadar dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun jiwa di Stet tidak begitu mengejutkan seperti Dou di elit sejati, tetapi pada akhirnya terkait dengan yang terakhir. Harus diketahui bahwa bahkan jiwa para ahli seperti Yan Jin dan Lei Ying, yang telah mencapai kelas Doseng bintang 8, belum mencapai tingkat ini. Selain itu, semuanya ingat dengan jelas bahwa setengah bulan yang lalu, jiwa Xiao Yan masih berada di negara surgawi yang sempurna. Setengah bulan, apa yang bisa dilakukan dalam setengah bulan? Pelatihan singkat bisa menghabiskan waktu setengah bulan. Namun, kekuatan spiritual Xiao Yan telah mengalami transformasi luar biasa dalam setengah bulan ini. Xiao Yan, yang baru saja kembali dari makam surgawi tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat sekelilingnya, yang tiba-tiba menjadi benar-benar diam. Meskipun hanya setengah bulan telah berlalu di dunia luar, 2 tahun telah berlalu di dalam makam-makam surgawi. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terkejut, yang lain akan merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Tidak terlalu sulit untuk membayangkan bahwa 2 tahun pelatihan dan kekuatan spiritual yang tampaknya tak berujung luas dan kuat dari jiwa makam surgawi memungkinkan dia untuk mencapai tahap ini. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Yan Jin menjilat bibirnya dan akhirnya mau tidak mau bertanya. Meskipun dia tidak fokus melatih jiwanya, dia masih berlatih selama bertahun-tahun. Namun, jiwanya saat ini tetap berada di negara surgawi yang sempurna. Masih ada jarak yang tidak diketahui ke jiwa di Stet. Leluhur Xiao Xuan telah memberiku hadiah. Xiao Yan menjawab tanpa memberikan penjelasan rinci. Yan Jin dan Lei Ying terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka langsung tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Kekaguman yang mereka miliki terhadap orang ini telah mencapai puncaknya. Orang ini memang layak pernah menjadi orang terkuat di benua Dou Qi. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun, dia masih memiliki kemampuan yang menakutkan. Apakah kamu sudah mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan? Gu Yuan juga perlahan-lahan menjadi tenang. Matanya melirik ruang di belakang Xiao Yan dan bertanya. Xiao Yan menjadi diam setelah mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, fragmen jiwa leluhur telah menghilang dari dalam makam surgawi. Gu Yuan kaget. Dia menatap Xiao Yan sebelum menghela nafas pelan. Meskipun dia tidak menyadari apa yang terjadi di dalam makam surgawi, kemungkinan kemajuan jiwa Xiao Yan harus terkait dengan lenyapnya jiwa Xiao Yan. Ekspresinya menjadi sedikit rumit saat dia memikirkan ini. Hubungannya dengan Xiao Xuan dipenuhi dengan persaingan dan persahabatan antar pria. Dia tahu bahwa jika Xiao Xuan bukan kepala klan Xiao, kemungkinan besar mereka berdua akan menjadi teman terbaik. Sayangnya, status keduanya membuat mereka ditakdirkan untuk tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan.
Klan selalu berada di posisi teratas di hati mereka. Besok adalah tenggat waktu setengah bulan yang disebutkan klan Hun. Gu Yuan menyilangkan jari. Dia menatap Xiaoyan dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya pilihan demi ayah saya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia juga merasa sedikit tidak berdaya. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janji yang dia buat untuk kedua saudara laki-lakinya. Lei Ying dan Yan Jin saling pandang setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menghela nafas. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa disalahkan untuk ini. Batu giok kuno di tangan Xiaoyan adalah milik klan Xiao. Dia memiliki hak mutlak untuk menggunakannya sesuka hatinya. Selain itu, Xiaoyan saat ini juga dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan mereka dengan klan Hun. Ini terutama terjadi setelah dia keluar dari makam surgawi. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani meremehkan anggota generasi muda ini. Ini karena mereka mengerti bahwa dengan mengandalkan kekuatan besar jiwa Distet, Xiaoyan mungkin tidak takut pada mereka dalam pertarungan. Gu Yuan tidak terkejut dengan jawaban Xiaoyan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, kalau begitu, ayo pergi besok. Para ahli dari 3 klan kami akan mengikuti Anda kali ini. Begitu ayahmu tiba dengan selamat di tanganmu, kita semua akan menyerang bersama. Kita harus merebut kembali giok kuno atau menghancurkannya apapun yang terjadi. Petik 2. Ekspresi Gu Yuan anehnya tegas. Ini karena dia mengerti bahwa jika klan Hun berhasil mengumpulkan semua giok kuno dan membuka rumah dewa kuno Tusi, Hun Tiandi akan bisa mendapatkan kesempatan untuk maju ke kelas Dodi. Pada saat itu, sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melawannya. Aliansi mereka ini tidak diragukan lagi seperti serangga yang mencoba mengguncang pohon besar ketika harus menghadapi seorang elit Dodi. Itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Xiaoyan mengangguk menghadapi ini. Dengan 3 klan mengikutinya, dia akan lebih berani menghadapi klan Hun. Meskipun dia telah mencapai jiwa Distet, bukan berarti Xiaoyan mampu bertarung dengan ahli pamungkas seperti Hun Tiandi. Apalagi klan Hun memiliki banyak ahli. Bahkan jika Hun Tiandi tidak menunjukkan dirinya, hanya Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis dari klan Hun yang akan membuatnya pusing. Kami juga telah mengirimkan berita ke aliansi Sky Mansion selama periode waktu ini. Kemungkinan besar orang-orang Anda juga akan mencapai Burial Mountain Rank besok. Saat itu, 4 pihak kita akan bersatu. Tidak perlu takut dengan klan Hun, kata Gu Dao. Xiaoyan mengangguk lagi. Saat ini, Sky Mansion Alliance sudah mulai mengungkapkan kekuatan mereka. Tidak hanya ada leluhur Menara Pil dan Xiao Chen, tetapi ada juga Xiaoyan, yang telah melangkah ke jiwa Distet. Dalam hal kekuatan, itu tidak lagi kalah dengan klan Yan dan Lei. Saya secara pribadi telah membangun terowongan spasial yang menghubungkan klan Yan, Lei dan Gu saat Anda berada di makam surgawi. Selama kejadian tak terduga terjadi di salah satu dari 3 alam, akan segera ada umpan balik. Ketiga klan juga masuk ke dalam keadaan siaga tinggi. Semua sesepuh yang berada di retret telah dipanggil dengan paksa. Mereka akan berkumpul bersama setelah perintah diberikan. Petik 2. Nasib klan Ling, Si dan Yao yang menyedihkan telah memberikan peringatan terbesar bagi 3 klan yang tersisa. Oleh karena itu, koneksi ruang kali ini sepenuhnya dilakukan oleh Gu Yuan. Seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memecahkan penghalang spasial yang telah dia tempatkan tanpa menyadarinya. Bahkan Hun Tiandi pun tidak mampu melakukannya. Tentu saja, ini kecuali yang terakhir benar-benar mencapai kelas Dodi. Petik 2. Karena Anda telah berhasil keluar dari retret Anda, pada dasarnya kami sudah siap sepenuhnya. Sekarang, kita harus menunggu besok. Wajah semua orang menjadi serius setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua dengan jelas memahami bahwa akan ada pertempuran besar yang mengguncang bumi besok. Skala pertempuran besar ini kemungkinan akan menjadi yang terbesar di benua Douqi dalam ribuan tahun. Malam menutupi alam Gu, sinar cahaya bulan yang sejuk turun. Xiaoyan berdiri di dalam halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu. Tangannya ada di belakangnya saat matanya menatap ke langit. Ekspresinya sedikit menyesal dan rumit. Tanpa disadari, sudah lebih dari 1 dekade sejak dia tiba di Central Plains dari wilayah Black Corner. Selama periode waktu ini, pemuda dari masa itu telah kehilangan semua kelembutan di wajahnya dan perlahan menjadi pemimpin aliansi,
yang mendominasi seluruh Central Plains dari seseorang yang tidak dikenal saat itu. Tentu saja, hal yang mendukungnya untuk perlahan-lahan maju ke tahap ini adalah obsesi sederhana. Itu untuk menyelamatkan ayahnya, yang belum pernah dia temui selama beberapa dekade. "Ayah, besok, kita akan bersatu kembali." Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Ada cahaya spiritual lemah yang dipancarkan dari batu giok kuno. Jari Xiao Yan mengusap cahaya spiritual. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Meskipun Xiao Yan saat ini telah menjadi ahli tingkat puncak yang banyak orang di benua itu kagumi, dia masih tidak dapat melupakan ekspresi menyayangi dan hangat di mata ayahnya di kota hutan kecil itu ketika mantan jenius yang telah berubah menjadi orang yang tidak berguna sedang diejek oleh banyak orang. Ayahnya tidak menjadi sedikit pun dingin karena evaluasi dari dunia luar. Sebaliknya, dia menegur dirinya sendiri. Alasan utama Xiao Yan bisa terus menahan ejekan selama 3 tahun dan akhirnya berkembang adalah karena Xiao Zhan. Yan Er sekarang telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang Anda perkirakan saat itu. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah berlatih keras dan akhirnya mencapai puncak benua ini. Namun, dia belum bisa bertemu dengan ayah yang dirindukannya. Xiao Yan GG. Sosok lembut yang lembut dengan lembut bersandar di punggung Xiao Yan sementara yang terakhir bergumam dengan lembut. Tangan lembut memeluk pinggangnya sementara wajah yang sangat cantik terangkat di bawah sinar bulan, menyebabkan bulan itu sendiri menjadi sedikit lebih redup. Paman Xiao akan sangat senang jika dia mengetahui pencapaianmu saat ini. Xiao Yan membalik tangannya dan meraih tangan Sun Er. Sesaat kemudian, dia menarik emosi di dalam hatinya dan berbalik. Setelah itu, dia meraih keindahan itu ke dalam pelukannya. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Ketika saya masih muda, saya telah memberitahu ayah bahwa saya ingin Sun Er menjadi istri saya. Saat itu, ayah dengan tegas memperingatkan saya untuk tidak berangan-angan seperti itu. Namun, saya dapat mengatakan bahwa dia sangat senang dan senang dengan Sun Er. Setelah menolak ayah, aku akan membuatnya memimpin pernikahan untuk kita." Petik 2. Wajah Sun Er dengan lembut bersandar di dada Xiao Yan. Wajahnya sedikit malu mendengar kata-kata ini. Namun, matanya yang cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia dengan lembut mengangguk dengan sikap patuh. Hati Xiao Yan terasa sedikit panas saat dia melihat bunga yang lembut dan indah seperti wajah cantik yang memikat. Dia tertawa dan lengannya meraih pinggang Sun Er yang lembut dan tampaknya tanpa tulang. Dia menundukkan kepalanya di depan mata malu Sun Er dan membunuh bibir lembab yang indah itu. Dengan lambaian lengan bajunya, otomatis pintu kamar terbuka. Tubuhnya bersinar dan dia bergegas ke kamar. Sebuah ledakan terdengar dan pintu ditutup rapat. Malam hening sementara ruangan dipenuhi cinta. Klan Gu yang awalnya tenang dipenuhi dengan suara angin yang deras saat sinar matahari pertama berhamburan dari langit keesokan harinya. Banyak aura kuat naik dengan cepat. Perang besar akan segera tiba. Bab 1602, Pengiriman Angkatan Darat. Nona muda, Tuan Muda Xiao Yan, sekarang waktunya. Wajah lansia Ling Ying tersenyum saat dia berdiri di depan rumah bambu dan melihat ke pintu yang tertutup rapat. Suaranya lembut saat dia memanggil. Berderak. Pintu berderit dan Xiao Yan perlahan keluar dari kamar. Energi di sekitar tempat itu sepertinya telah terganggu setelah dia melangkah maju. Mata hitam pekat itu tampak seolah-olah itu adalah makhluk ilahi yang menguasai jiwa. Ling Ying tanpa sadar membungkuk di bawah pemindaian mata itu. Ekspresi senang di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Di masa lalu, pemuda itu masih terlihat sedikit lembut. Namun, dia telah mencapai puncaknya dalam beberapa dekade. Bahkan Ling Ying hanya bisa mengaguminya. Penglihatan nona muda sangat bagus. Ling Ying tersenyum hangat. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keindahan yang berdiri diam di samping pemuda itu. Seolah-olah mutiara paling terang dari klan Gu ini akan menyembunyikan kecemerlangannya yang mempesona hanya di samping Xiao Yan dan tampak seperti wanita kecil yang patuh. Dia seperti wanita muda berpakaian hijau yang tersenyum dan mengikuti pemuda di kota Wutang beberapa dekade yang lalu. Ayo pergi, Old Ling, selamat tinggal. Petik 2. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menatap gunung di depannya. Itu mungkin baginya untuk mendeteksi sekelompok besar aura kuat yang berkumpul dengan cepat di tempat itu.
Selain itu, fluktuasi spasial juga dipancarkan dari dua arah lainnya. Tampaknya para ahli dari klan Lei dan Yan juga telah dimobilisasi. Xiao Yan tidak menunggu setelah kata-katanya terdengar. Dia memegang tangan Sun Er dan terbang menuju langit dalam sekejap. Tuan muda Xiao Yan, saya harap Anda akan kembali sebagai pemenang. Ling Ying tersenyum dan bergumam saat dia melihat bagian belakang Xiao Yan Duo. Pada saat duo Xiao Yan tiba di langit di atas gunung, area itu sudah dipenuhi banyak orang. Banyak ahli dari klan Gu naik ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Aura yang besar dan kuat mengalir bertindak seperti satu kesatuan. Kekuatan besar itu bahkan menyebabkan Xiao Yan, yang telah masuk ke jiwa Distet, tanpa sadar terkejut. Haha, apakah mereka sudah tiba? Gu Yuan muncul di samping mereka berdua setelah mereka muncul. Matanya yang tersenyum menyapu mereka. Perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa, sepertinya kalian berdua benar-benar berencana mengizinkanku menjadi kakek secepatnya. Kata-kata Gu Yuan yang tiba-tiba membuat Xiao Yan terkejut. Itu juga menyebabkan wajah Sun Er menjadi seperti apel merah dalam sekejap, yang terlihat cukup imut. Batuk. Xiao Yan terbatuk-batuk. Tidak disangka Gu Yuan ini, yang dipenuhi dengan tekanan yang kuat, benar-benar mengucapkan kata-kata yang menggoda. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia dengan cepat menyapu matanya ke tempat itu dan bertanya, apakah klan Gu akan keluar? Itu belum mencapai tingkat keluar yang berlaku. Namun, kami harus menunjukkan kekuatan kami yang sebenarnya. Lawan kita adalah klan Hun yang sangat misterius dan tak terduga. Kita tidak boleh ceroboh. Gu Yuan menghela nafas dan berkata. Xiao Yan mengangguk sedikit. Matanya menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpana oleh kekuatan klan Gu. Gu Yuan adalah yang terkuat di dalam klan Gu. Di bawahnya kemungkinan Raja Terendam Hitam, Gulai, yang hampir tidak pernah ditemui Xiao Yan. Berdasarkan perkiraan Xiao Yan, kekuatan Black Submerged King kemungkinan telah mencapai kelas Doseng bintang 8 pertama. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari kepala klan dari klan Yan dan Lei, dia juga eksistensi yang relatif kuat. Di bawah Raja Terendam Hitam, Gulai adalah 3 abadi dari klan Gu. Ketiganya berada di kelas Doseng bintang 7 dan memiliki kekuatan yang serupa dengan 4 orang suci iblis dari klan Hun. Setelah 3 abadi adalah banyak sesepuh dari klan Gu. Xiao Yan belum pernah melihat sebagian besar sesepuh ini. Jelas, mereka haruslah mereka yang sering melakukan retret untuk berlatih. Matanya hanya sekilas melewati mereka ketika dia menemukan tidak kurang dari 5 dari mereka telah mencapai kelas Doseng bintang 4 atau 5. Jika barisan ini ditempatkan di Central Plains, itu benar-benar akan dapat menghilangkan penghalang. Bukan hanya rumor yang memungkinkan klan Gu untuk mengambil alih klan Xiao dan menjadi pemimpin dari 8 klan kuno atas namanya. Kekuatan mereka layak untuk posisi ini. Tentu saja ini yang terjadi jika seseorang mengecualikan klan Hun yang biasanya misterius. Bahkan Gu Yuan dan yang lainnya tidak berani menjamin bahwa mereka sepenuhnya memahami kekuatan sebenarnya dari klan ini. Tatapan banyak sesepuh juga melihat Xiao Yan sementara mata yang terakhir menyapu mereka. Mereka tersenyum padanya dengan sikap yang sopan. Meskipun kemampuan sebenarnya Xiao Yan hanyalah bintang 6 Doseng, jiwa Distetnya telah memberi mereka tekanan yang luar biasa. Ketika mata hitam itu menyapu mereka, seolah-olah jiwa mereka telah ditembus. Tentu, mereka tidak berani meremehkan Xiao Yan karena usianya. Swoosh! Suara angin kencang yang intens tiba-tiba ditransmisikan dari langit yang jauh saat Xiao Yan menarik pandangannya. Sekelompok besar sosok hitam melintas di langit. Akhirnya, mereka muncul di langit satu demi satu. Banyak aura kuat segera menyebar, menyebabkan sekitarnya sedikit bergetar. Haha, kepala klan Gu Yuan, teman muda Xiao Yan, semua elit dari klan Yan saya telah dimobilisasi kali ini. Yan Jin dengan tersenyum menangkupkan kedua tangannya dan menghadap Gu Yuan. Puluhan orang berdiri di belakangnya. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka adalah ahli sejati. Xiao Yan hanya secara acak menyapu matanya. Setelah itu, mereka dihentikan sementara di belakang Yan Jin. Ada seorang wanita cantik yang mempesona dengan jubah merah di sana. Wanita cantik itu memiliki senyuman menggoda. Penampilan menariknya yang paruh baya dipenuhi dengan daya pikat yang matang.
Namun, Xiao Yan dapat melihat sekilas bahwa wanita cantik ini adalah ahli terkuat kedua dari klan Yan selain Yan Jin. Kekuatannya sebenarnya juga mencapai kelas Doseng bintang 7 dan mirip dengan 3 abadi dari klan Gu. Wanita cantik itu juga mendeteksi mata Xiao Yan saat mereka berhenti di tubuhnya. Dia mengangkat mata cantiknya dan senyum mempesona terangkat di wajahnya. Sepertinya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam matanya. Fluktuasi itu secara samar-samar menyebabkan seseorang menjadi sedikit linglung. Teknik menggoda jiwa. Xiao Yan merasa sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Dikabarkan bahwa ini adalah sejenis keterampilan spiritual dari zaman kuno. Ia mampu mengendalikan seseorang secara diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Ini bisa dianggap aneh, namun, ini biasanya efektif melawan mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih lemah darinya. Tingkat kesadaran spiritual wanita cantik ini jelas hanya berada di negara surgawi yang sempurna. Menggunakan apa yang disebut teknik menggoda jiwa di depan Xiao Yan sambil memiliki kekuatan spiritual tingkat ini benar-benar lelucon. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal ini. Dia tersenyum menatap wanita cantik itu. Tekanan kuat yang tak terlihat dengan tenang menyebar dari alisnya dan dengan lembut melakukan kontak dengan fluktuasi yang dipancarkan dari matanya. Fluktuasi misterius dari wanita cantik itu runtuh hampir seketika setelah kontak kecil ini. Sosok halusnya tiba-tiba bergetar. Sok muncul di matanya saat dia melihat Xiao Yan. Jiwanya benar-benar gemetar di bawah tekanan yang kuat. Di Stetson, wanita cantik itu juga orang yang sangat berpengalaman. Dia dengan cepat memahami situasinya setelah hanya terkejut sesaat. Wajahnya segera muncul seolah-olah dia telah melihat hantu dan buru-buru menghentikan tipuan kecilnya ini. Haha, teman muda Xiao Yan ini adalah klan Yan saya, Elder Huoling. Yan Jim di samping tertawa setelah merasakan tekanan. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa ke arah wanita cantik itu. Aku sudah memberitahumu untuk tidak bermain dengan kekuatan spiritualmu atau kamu hanya akan memakan pil pahit. Namun, kamu tidak percaya padaku. Ini Pri Huoling, bukan Penatua Huoling. Wanita cantik itu mengerutkan bibirnya. Segera, matanya berair saat mereka melihat Xiao Yan dan tertawa. Tidak disangka bahwa dia telah mencapai jiwa di state yang legendaris meski hanya semudah ini. Seseorang tidak bisa hanya membaca buku dari sampulnya. Klan Xiao telah menghasilkan Xiao Xuan saat itu. Sekarang, itu telah menghasilkan Xiao Yan yang lain. Sepertinya surga benar-benar memberkati klan Xiao. Petik 2. Para sesepuh dari klan Yan di belakang Huoling juga memandang ke arah Xiao Yan dengan cara tertegun. Di Stetson, bahkan kepala klan Yan Jin di klan Yan belum mencapai level ini. Pri Huoling sangat memujiku. Saya sangat beruntung. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Cara menyapa peri itu menyebabkan senyum di wajah Huoling menjadi jauh lebih cemerlang. Jelas, dia sangat menyukai bentuk sapaan ini. Setiap orang harus memahami apa yang akan kita lakukan hari ini. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang harus memahami dengan jelas kekuatan klan Hun di dalam hati mereka. Jika mereka bertarung, seseorang tidak boleh meremehkan musuh. Petik 2. Anggota dari 3 klan menjadi diam setelah mendengar Gu Yuan membuka mulutnya. Mereka mengangguk setuju. Reputasi mantan di antara klan kuno cukup bagus. Selain itu, puncaknya kekuatan 9 bintang Doseng menyebabkan seseorang merasakan ketakutan dan rasa hormat. Karena semua orang mengerti, ayo kita bergerak. Gu Yuan memandang Xiao Yan saat melihat ini. Yang terakhir mengangguk sedikit. Dia melambaikan tangannya dan banyak aura yang luas dan kuat tiba-tiba melonjak di ruang ini. Pergilah. Gu Yuan melambaikan lengan bajunya setelah suaranya terdengar. Ruang di depannya retak dan membentuk terowongan besar. Dia langsung masuk ke dalamnya. Xiao Yan dan Sun Er yang tampak kuburan segera mengikuti. Para ahli dari 3 klan dengan cepat menyerbu masuk. Terowongan spasial akhirnya mulai menyebar secara bertahap setelah orang terakhir masuk. Sosok cahaya dengan cepat bergegas di atas langit di atas markas besar aliansi Sky Mansion di Central Plains sementara pasukan besar meninggalkan alam Gu. Setelah itu, mereka terbang menuju wilayah barat laut Central Plains dari segala arah. Seluruh Central Plains berubah menjadi keributan ketika sejumlah besar ahli meninggalkan aliansi Sky Mansion.
Semua orang mengerti bahwa satu-satunya faksi musuh yang dapat menyebabkan Sky Mansion Alliance mengirimkan ahli dalam jumlah besar adalah klan Hun yang sangat misterius. Bayangan pertempuran menyelimuti seluruh Central Plains. Bab 1603, Burial Sky Mountain Range. The Burial Sky Mountain Range berdiri di wilayah barat laut Central Plains. Sangat mungkin bahwa itu banyak di benua saat ini tidak akrab dengan wilayah ini. Namun, itu sangat dikenal oleh beberapa generasi tua klan kuno. Ini karena tempat ini adalah tempat klan Hun dan Xiao bertempur saat itu. Perang besar pernah mengguncang seluruh Central Plains. Ada medan perang kuno jauh di dalam pegunungan. Medan perang sangat luas dan biasanya ada banyak binatang ajaib yang ada. Itu bisa dianggap sebagai tempat yang berbahaya. Oleh karena itu, tampak agak sepi. Medan perang kuno hari ini tampak agak misterius. Monster sihir yang biasanya berkeliaran tanpa terkendali, benar-benar menghilang. Itu benar-benar mustahil untuk menemukan bahkan magical beast tunggal di medan perang besar ini. Adegan itu muncul seolah-olah mereka telah mendeteksi pertempuran besar yang akan segera meledak di tempat ini. Swosh swosh, petik satu. Serangkaian suara angin deras yang keras tiba-tiba bergema di atas pegunungan, yang semua tidak hadir dari semua binatang mengaum. Orang bisa melihat sejumlah besar tokoh muncul di cakrawala. Dalam beberapa kilatan, mereka muncul di medan perang kuno ini. Kita sudah sampai. Kaki Guyuan dengan lembut mendarat di tanah. Matanya menyapu medan perang ini yang telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya tampak sedikit rumit. Perang besar antara klan Hun dan Xiao saat itu telah dimulai di tempat ini. Itu tidak terduga bahwa itu pertempuran mereka dengan klan Hun juga akan dimulai di tempat ini ribuan tahun kemudian. Telusuri pegunungan. Petik satu. Banyak ahli dari 3 marga bergegas ke depan setelah semua orang baru saja mendarat. Mereka dengan cepat memberikan pegunungan ini pencarian singkat sebagai pencegahan terhadap setiap penyergapan yang dilakukan oleh klan Hun. Sepertinya klan Hun belum tiba. Yan Jin melangkah maju. Dia melihat medan perang kuno yang agak terpencil ini dan berkomentar. Gu Yuan mengangguk sedikit. Selain beberapa hewan sihir yang gemetar di bawah tekanan mereka, tidak ada tanda-tanda aura apapun dari para ahli dari klan Hun. Mereka dari aliansi Sky Mansion telah tiba. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum menyaksikan langit utara. Beberapa riak akrab samar-samar dipancarkan dari tempat itu. Semua orang melihat ke arah setelah kata-kata Xiao Yan terdengar. Namun, mereka tidak dapat melihat siapapun. Namun demikian, tidak ada yang meragukan kata-kata Xiao Yan saat ini. Selain Gu Yuan, sepertinya tidak ada orang lain yang dapat membandingkan dengan Xiao Yan dalam hal kekuatan spiritual. Segera setelah semua orang memusatkan mata mereka, beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit utara. Setelah itu, sesosok hitam sosok manusia bergegas dari segala arah. Jumlah mereka sebenarnya tidak kalah dengan jumlah orang yang dikerahkan oleh 3 marga. Sepertinya Sky Mansion Alliance benar-benar telah mengeluarkan semua kekuatannya. Kejutan melintas mata Yan Jin dan Lei Ying saat mereka melihat barisan yang luas dan kuat. Meskipun aliansi Sky Mansion mungkin lebih rendah daripada klan Yan dan Lei dalam hal elit, jumlah ahli yang mereka miliki telah mencapai tingkat yang menakutkan. Haha, sepertinya kita tidak terlambat. Bayangan hitam dengan cepat muncul di pegunungan dari segala arah di depan mata semua orang. Orang di depan secara alami adalah Yao Lao. Di belakangnya ada Cailin, dokter peri kecil, Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur dari Pil Tower dan Old Man Sennong mengikutinya. Tampaknya Yao Lao memiliki yang lain telah sibuk merekrut orang tua ini, yang memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan alkemis. Kedua belah pihak secara alami terlibat dalam percakapan sopan ketika tentara besar berkumpul. Leluhur dari Pil Tower dan Old Man Sennong dapat dianggap akrab dengan 3 marga. Mereka tentu sudah banyak bicara sekarang karena mereka bertemu. Xiao Chen, hanya sisi lain, hanya melirik mereka dari 3 marga sebelum berjalan menuju Xiao Yan. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Chen melirik Xiao Yan. Wajahnya yang tegas mengungkapkan senyuman saat dia bertanya. Xiao Yan juga menyeringai di hadapan keluarga ini, yang juga bisa dianggap leluhurnya. Dia mengangguk, namun, dia tidak memberitahu Xiao Chen tentang apa yang terjadi pada Xiao Xuan saat ini.
Dia mengerti bahwa itu Xiao Chen dan Xiao Xuan sangat dekat. Jika yang pertama belajar tentang berita ini, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk menyimpannya sementara sebuah rahasia. Sebuah aroma tiba-tiba menerkam sementara Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xiao Chen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah dingin Cailin yang mempesona. Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa kering setelah melihat cara Cailin yang agak dingin. Elder Sister Cailin, kami telah bertemu lagi. Apakah Xiao baik-baik saja? Petik 1. Sun Er, yang berdiri di samping Xiao Yan, melihat Cailin perlahan berjalan mendekat. Riak muncul di matanya sebelum dia bertanya dengan senyum lembut. Wajah dingin Cailin mengungkapkan sedikit senyum setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, "Aye, dia baik-baik saja." Namun, dia meratapi bahwa itu orang tertentu absen dari rumah sepanjang waktu. Petik 1. Sun Er tersenyum mendengar kata-kata itu. Xiao Yan di samping hanya bisa menggeleng tak berdaya. Sepertinya Cailin sedikit tidak senang bahwa itu dia telah hilang untuk waktu yang lama. "Apakah luka kamu sembuh?" Cailin meringkuk sedikit bibirnya setelah melihat cara Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba jauh lebih lembut. Meskipun dia sedikit marah dengan Xiao Yan karena tidak pulang ke rumah meski sedang terluka, pemikiran rasional masih mendominasi pikirannya. Perasaan itu hanyalah sesuatu yang biasanya dimiliki seorang wanita. "Aye, aku benar-benar pulih." Xiao Yan tersenyum. Dia segera menyapu pandangannya dan bertanya, "Bukankah aliansi takut seseorang menghancurkan fondasinya dengan begitu banyak ahlinya yang dikirim?" Petik 1. "Yao Lao mengatakan bahwa ini sangat penting bagi kamu," jawab Cailin. Xiao Yan terkejut, jantungnya segera menjadi hangat. Dengan kedatangan tentara dari aliansi Sky Mansion di medan perang kuno, seluruh pegunungan dengan cepat menjadi jauh lebih hidup. Selain itu, ada juga banyak ahli dari Central Plains di luar pegunungan yang telah tertarik karena kegiatan tersebut. Namun, mereka tidak berani melangkah ke pegunungan setelah tiba di Burial Sky Mountain Range. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa itu aura yang berkumpul di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Jika mereka diseret ke dalam pertempuran pada tingkat seperti itu, sangat mungkin bahwa itu mereka akan berakhir sekarat. Setelah interaksi singkat setelah pertemuan kedua belah pihak, semua orang sekali lagi menjadi berhati-hati. Penglihatan mereka tersebar di tempat itu dan mencakup seluruh Burial Sky Mountain Range. Setiap kegiatan yang hadir akan segera umpan balik ke grup Xiao Yan. Waktu perlahan berlalu di tengah-tengah penantian ini. Saat matahari yang cerah mencapai puncaknya, Xiao Yan dan Gu Yuan, yang telah duduk di atas batu besar, tiba-tiba membuka mata mereka bersama. Suara rendah menyebabkan semua orang menjadi tegang tiba-tiba. Mereka telah datang. Bagian dalam gunung tiba-tiba mengungkapkan lapisan kabut hitam setelah suara kedua orang itu terdengar. Kabut hitam berlarut-larut di tempat itu. Akhirnya, itu berubah menjadi terowongan spasial yang sangat besar. Banyak aura seram yang kuat melonjak darinya. Kabut hitam melonjak di langit dan langsung memotong sinar matahari. Segera, suhu di sekitarnya turun. Semacam aura gelap dan dingin menyebar. Haha, pegunungan langit Burial ini belum begitu hidup untuk waktu yang lama. Kabut hitam bergejolak di langit dan sosok Hun Tiandi muncul entah dari mana. Matanya menyapu pasukan besar di bawah. Senyum muncul di wajahnya saat dia berbicara. The Nihility Devouring Flame, 4 orang Holy Setan dari klan Hun dan banyak ahli klan Hun lainnya juga muncul di belakang Hun Tiandi. Tampaknya klan Hun juga jelas menyadari pertempuran hari ini. Oleh karena itu, ia juga bermanuver dengan cukup banyak ahli. Hun Tiandi, kembalikan jade kuno dari 3 marga kami. Jika tidak, kami pasti akan menyerang Rilgu kamu di masa depan. Petik 1. Lei Ying mengeluarkan teriakan dingin. Ekspresinya tenggelam setelah melihat Hun Tiandi muncul. Kehilangan giok kuno telah membuatnya sangat marah. Tentu saja, dia tidak bisa menahan amarah dalam hatinya sekarang setelah dia melihat pihak lain. Menyerang alam Hun. Mungkin tidak ada orang dengan kekuatan untuk melakukannya di dunia sekarang. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak di hadapan teriakan marah Lei Ying. Dia segera mengabaikan mantan karena matanya dilemparkan ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan suara lemah, "Apa yang kamu rencanakan?
Apakah kamu akan menggunakan batu giok kuno untuk menukarkan orang yang kamu inginkan atau kamu akan dengan paksa merebutnya? Petik 1. Aku ingin bertemu ayah aku. Petik 1. Mata Xiaoyan tidak bergeser saat dia menatap Hun Tiandi dan perlahan berkata. Hun Tiandi melirik Xiaoyan setelah mendengar ini. Dia segera melambaikan tangan dan ruang di belakangnya berfluktuasi. Bunyi rantai segera terdengar. Setelah itu, sebuah penjara yang terbentuk dari kabut hitam muncul di langit. Ada sosok tua duduk di dalam. Banyak rantai yang terjerat erat di sekitarnya seperti ular berbisa. Mata Xiaoyan terfokus pada sosok tua itu saat penjara muncul. Tubuhnya tanpa sadar bergetar. Meskipun sedikit buram, darah yang mengalir dalam Xiaoyan segera mengatakan kepadanya bahwa itu sosok itu memang ayahnya, Xiao Zhan. Dasawarsa telah berlalu. Kepala klan bersemangat tinggi dari belakang kemudian telah menjadi sosok tua berambut putih. Tubuh awalnya yang kuat telah menjadi kurus dan lemah selama waktu ini. Dia sudah dipenjara selama beberapa dekade. Tubuh Xiaoyan terus gemetar. Dia melihat rantai logam berat pada sosok tua itu. Gelombang demi gelombang niat membunuh liar bergejolak di dalam hatinya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat memungkinkan kukunya menekan telapak tangannya. Tetesan darah mengalir keluar dari mereka dan jatuh. Hun Tiandi, jika aku memiliki kesempatan untuk melakukan kamu, aku akan mengubah klan Hun kamu secara terbalik. Petik 1. Mata merah darah Xiaoyan tiba-tiba berbalik ke arah Hun Tiandi. Suaranya serak dan rendah. Pada saat yang sama, fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan menyebar dalam gelombang seperti mode dengan dia di pusat. Segera, awan gelap bergejolak dan guntur meraung. Di Stetsol, petik 1. Para ahli dari klan Hun, yang baru saja memberi Xiaoyan senyum meremeh tiba-tiba memiliki ekspresi kaku setelah fluktuasi spiritual dipancarkan. Bahkan Hun Tiandi akhirnya memiliki ekspresi yang sedikit berubah. Jelas, dia tidak berharap bahwa itu kekuatan spiritual Xiaoyan telah benar-benar melonjak sampai sejauh itu dalam waktu setengah bulan. Sungguh hebat Xiaoyan, petik 1. Suara Hun Tiandi rendah dan dalam. Ada niat membunuh samar-samar di dalamnya. Xiaoyan saat ini akhirnya menyebabkan dia merasa sedikit terancam. Xiaoyan, petik 1. Sosok tua yang sangat tertekan oleh rantai logam di dalam kandang tiba-tiba gemetar karena kata-kata Hun Tiandi. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Ekspresi keruh muncul di matanya. Akhirnya, mereka berhenti di pemuda berpakaian hitam, yang mengambang di langit jarak yang cukup dekat. Tubuhnya menegang seketika, air mata bergulir dari matanya. Suara lelaki seraknya dipenuhi kesedihan yang tak tertandingi. Yan Er.